banyak lah yang pembicaraannya ini mengarah underestimate lah ya, yang tidak mengenakan. Tapi kita menekankan sama pemain-pemain, kalau kita sudah dijudge sama netizen sama siapapun. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di JWB 2 kali ini sebagai apa? Bopak di Jodoh Wasiat Bapak 2 tokohnya tetap masih yang seperti awal, orang kaya, norak, dengan bajunya yang nggak jelas aturannya. Yang jelas dia punya jargon, kalau ngasih sesuatu hamba Allah garis miring Bopak Castello. Dan di situ Bopak bersaing sama Parete. Sama Parete ini bersaing untuk mendekati Porate, mamanya Adam. Sebetulnya mamanya Adam itu cuman respect sama kita, cuman si RT sama Bopak ini kegeeran aja. Nah, kegeeran itu jadi kesempatan ke jalan si tukang ketoprak, si Daus Paro dengan namanya tetap Daus Paro. Nah, di situ ada Hasan Bewok sebagai Ustadz Sakib, ya kan. Nah, dia yang selalu menengahi kadang-kadang. Nah, di Jodoh Wasiat Bapak 2 ini memang kita bertiga atau berempat ini jarang untuk main di kuburan, jarang. Jadi kita lebih main di ketopraknya Daus Paro atau di toko bunganya si Marimar atau Maati kan di sini sekarang jadi toko bunga kan gitu. Tapi kalau secara keseluruhannya permainan tetap sama, cuman kita kan menghadapi pemain-pemain baru ini kan, maksudnya bukan pemain baru lah, memang nih mereka-mereka yang lagi in untuk masanya ya, di masanya sekarang lah. Misalnya kita bermain barengan sama Rizky Bilar, sama Haris, sama Adiskai, terusnya ada Devina Kirana, ada Azwa, juga ada Puspita Sari, terusnya ada Ana Serli. Nah, mereka ini udah oke lah, udah, maksudnya kita chemistry-nya pada dapat. Tinggal sekarang ini kita menyatukan cerita aja nih, biar nyambung bisa ketemu sini gitu. Sempet ada kesulitan juga nggak sih Bang main sama junior selaku Abang kan senior nih Bang? Kalau Bobang mah, kalau bermain mah filosofinya siapapun pemainnya, mau junior mau senior, buat kita yang penting jiwanya udah nyatu, nyaman, soalnya udah dapet ya nggak, itu tandanya enak aja main. Dan kebetulan mereka juga sopan lah, maksudnya attitude-nya oke, ya kan, menghargai yang lebih tua, ya kan. Jadi kita main, jadi nggak ada istilah pendatang baru atau newcomer, ya kan, atau yang lawas, ya kan. Jadi kita tetap bermain bersama-sama, bahwa pekerjaan ini kan sifatnya kolektif, satu sama lain tuh saling menunjang gitu aja. Tapi toko di sini pun sama juga nggak sih Bang dengan keseharian Abang gitu kalau? Oh iyalah, keseharian kita tuh harus sombong tentang kekayaannya kan. Orang-orang cuman pakai kata sultan, kalau Bapak kan kaisar, ya kan. Mereka pada membudayakan misalnya mobil-mobil mewah untuk dipakai. Kalau Bapak mah beda, mobil mewah wak dibakar sama diketok-ketok. Iya, itu saking kayanya. Iya, kita naik kapal pesiar, orang kan biasa girang-girang, kalau kita pucet, ya kan, karena nggak mampu beli bensin. Kayak gitu-gitu aja. Tapi sempat main di JWB 1 juga nggak sih Bang atau? Oh iya, ya awalnya kita sama teman-temannya JWB 1 lah. JWB 1 itu kan salah satu sebetulnya fenomenal juga ya, buat tayangan pada saat itu. Karena pada saat itu kan ANTP itu kan kondisinya itu masih TV masih level berapa, level 3 waktu itu. JWB masuk, ANTP sempat naik TV nomor 1. Nah, entah kenapa di tengah jalan kerjasama itu terhenti, padahal pada saat itu sel dan rating itu masih bagus, penonton masih punya. Ya itulah, kalau itu sih bukan wilayah Bopak lah ya, mungkin ada hal-hal lain kali di situ. Tapi Bopak secara feeling pada saat
jodoh wasiat bapak satu itu dibekukan, bapak mikir suatu saat ini akan datang lagi karena penontonnya masih banyak. Kenapa penontonnya masih banyak? Pada saat jodoh wasiat bapak satu berhenti, bapak itu kan suka show keluar daerah kemana-mana gitu kan. Nah mereka tuh selalu menanyakan itu, mana Pak Rete, mana Kang Ketoprak. Oh tandanya dia masih aware sama kita kan. Oh masih banyak penggemar gitu. Wah sampai mereka antusias banget sama jodoh wasiat bapak. Nah mungkin jodoh wasiat bapak 2 ini hasil doa bapak tiap malam. Ya Allah ya Rabb, kalau memang ini rezeki aku, cobalah misalnya gitu, ada lagi jodoh wasiat bapak 2 gitu. Dijabah walaupun ada pergantian pemain ya kan, ada pergantian pemain di sini yang hilang kan, kayak si Adam Aldi Pairusnya, terusnya ada Angbin Risinya itu yang sebagai pacar barunya si Adam pada saat itu kan, terusnya Imas Fitria yang perannya juga di sini. Tadinya pertamanya istrinya Adam juga udah meninggal, Juminten istrinya si Daus Paro, terusnya pulang kampung ya kan. Nah kalau yang lain kan pada meninggal tuh kan, istrinya Adam meninggal, sekarang Adam meninggal, terusnya Sista juga meninggal. Nah kan kalau Sista kan dimainin sekarang sama Atwa tuh, tapi kalau secara acting ya hampir ada persamaan, bagus si Sista tuh, yang menggantikan Sista itu si Atwa itu. Bang, untuk JWB 2 ini kan mengganting trio gestrek nih Bang. Oh ya. Kira-kira membawa dampak signifikan juga nggak sih Bang di JWB 2 ini dengan ngegandeng trio gestrek? Ya mudah-mudahan kita secara pribadi, mudah-mudahan ini membawalah dampak yang positif buat penonton se-Indonesia lah. Karena setiap orang ini kan punya kan tersendiri, punya rezeki tersendiri. Jadi bapak tidak bisa mengiyakan apakah ini mereka bertiga ini bisa membuat ini menjadi famous, happening gitu kan. Ya itu kan kita terserah lagi, masalah waktu nanti, biar penonton yang menilai gitu. Nah mungkin sebagai senior pernah memberikan wejangan gak sih kepada mereka? Ya paling kita sebelum syuting kita sering ngobrol-ngobrol sama mereka, yang positif lah sama mereka ini kan kita harus saling menunjang. Paling kalau misalnya kita sama Rizky Bilar, sama Haris, apa sama Disky, ya mudah-mudahan Rizky Bilar misalnya sama Haris sama si Aldi, mudah-mudahan rezeki kita bersama-sama, kita main harus kompak ya kan. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang sifat-sifatnya misalnya star syndrome atau apa, karena kan kalau orang kalau udah kena penyakit star syndrome ini kan bisa menjadi penyakit psikis buat pemain lain jadinya ya kan. Jadi secara psikologisnya juga nggak bagus kan gitu. Nah akhirnya mereka sih secara kerja enak, udah paham semua, jadi kita mah nyaman-nyaman aja walaupun kita misalnya base campnya beda-beda ya kan. Memang kan temen-temennya base campnya di sini di alam terbuka ya kan. Kalau misalnya ada satpam kan cepet kaburnya kan. Kalau di situ kan pada nggak kuat AC kayak gitu aja lah. Bang, tapi pernah juga nggak Bang dapat inputan dari netizen atau fans gitu terkait dengan perannya Devina? Abang kan ibaratnya main bareng sama Devina juga nih, misalkan lagi rame nih Bang, bilang dong pemain perempuannya diganti karena kecantilan gitu. Iya. Ya memang kita kan kalau kita berperang sama masyarakat dunia maya ini kita bingung ya. Mereka ini kan secara psikologisnya ini pun istilahnya kalau buat kita ini semacam ilusi ya kan. Dia bisa ngomong tapi kita tidak bisa menyapa secara ini kan. Memang banyak lah yang pembicaraannya ini mengarah underestimate lah ya, yang tidak mengenakan. Tapi kita menekankan sama pemain-pemain, kalau kita sudah dijudge sama netizen sama siapapun, itu menandakan bahwa acting itu udah sampai ke mereka. Tinggal kita menilai secara positif dan negatifnya aja gitu. Gimana cara lo menerimanya nanti gitu. Yang jelas di jodoh wasiat bapak 2 ini masih penuh kekompakan, tidak ada hal-hal lain, tidak ada saling bersaing. Yang jelas kita fokus bahwa program ini harus bisa mencapai target yang kita kejar. Paling minim kita masuk level 3 tuh udah cukup gitu.
Bang menanggapi netizen katanya terlalu romantis antara Bilar sama Devina di Nah, aktingnya. ya itu kan istilahnya apa sih, netizen ini kan terlalu Baper ya bang? terlalu dramatik Oh, dramatik. pemikirannya, padahal ini kan bentuk acting. Jadi antara acting sama real itu kan kadang-kadang disamain, jadi mereka tuh antusiasnya jadi beda, seakan-akan itu emang benar kejadian, padahal itu kan bagian daripada acting teman-teman di Jodoh Wasiat Bapak 2. Ya mudah-mudahan masyarakat netizen atau yang istilahnya yang memang pro sama Rizky Bilar atau yang tidak suka sama Devina, ya ini hanya sebuah acting, pekerjaan dari sebuah apa sih, sinetron yang kita bikin Jodoh Wasiat Bapak 2 ini supaya menghibur masyarakat Indonesia menyeluruh. Amin. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.